Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki harta kekayaan yang melimpah dan juga memiliki berbagai ilmu mukjizat yang tidak dimiliki nabi lain. Dia bisa berbicara dengan binatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 16. Bahkan para jin pun patuh pada beliau. Nabi Sulaiman juga memiliki istana yang megah yang dibangun oleh manusia dan jin. Di dalam Al-Quran maupun kisah Yahudi dan Nasrani, Sulaiman memiliki kerajaan yang istimewa. Istananya memiliki benda-benda berharga dan berbagai karya seni yang membuat mata terpanah. Pintu gerbangnya terbuat dari gelas. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ratu Balqis saat memasuki istana Nabi Sulaiman menyikap pakaian karena mengira lantai itu air, padahal hanyalah kaca. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Pertemuan mereka dilakukan di negeri Tua Sabah di Yaman Selatan. Penelitian yang dilakukan dari reruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu pernah berada di kawasan ini dalam kurun waktu 100 hingga 950 sebelum Masehi. Ia melakukan perjalanan ke utara Yerusalem. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bahasa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihi salam sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bangunan kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok kota dilakukan sampai ke barat, yang sekarang kita kenal dengan kota lama Yerusalem. Sisa peninggalan kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dipercaya telah ditemukan seorang arkeolog Israel, Eilat Mazar, yang penemuannya diumumkan pada tahun 2005, tepat pada tanggal 4 Agustus. Di situ juga ditemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 60 kaki dan dinamakan struktur batu melangkah. Untuk mengungkapkan keberadaan istana tersebut, dilakukan penggalian sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam karena ditakutkan akan merusak bangunan masjid. Penelitian tentang istana tersebut terus dilakukan untuk mengetahui keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman. Pada Oktober 2007, sejumlah pekerja menemukan reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjid Al-Aqsa. Walaupun bangunannya sudah tak utuh lagi, para ahli yakin masih bisa disaksikan. Di lokasi ini juga ditemukan keramik dan tembikar, benda-benda yang terkubur selama ribuan tahun. Penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Para peneliti masih terus berusaha untuk melakukan pencarian situs-situs peninggalan Nabi Sulaiman yang hidup pada masa sekitar abad ke-10 sebelum Masehi
yakni 989 sampai 931 sebelum Masehi, dan Nabi Daud 1041 sampai 971 sebelum Masehi. Kuil atau istana Nabi Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna bagi Yahudi. Dalam situs terkini di dunia internasional, mereka yakin bahwa pondasi kuil Nabi Sulaiman ada di Masjidil Aqsa. Pembangunan kuil ini yang sangat penting bagi Yahudi sebagai pengakuan atas bangsa mereka. Namun karena sudah roboh, kuil ini sudah tidak bisa dibangun kembali. Lalu apakah itu yang menjadi alasan Yahudi untuk mengganti Al-Aqsa menjadi kuil Nabi Sulaiman? Saat peristiwa Isra Mi'raj, Masjid Al-Aqsa masih berupa reruntuhan kuil Sulaiman yang berupa batu berongga atau syahkrah. Pada 637 Masehi, pasukan Khalifah Rasyidin mengambil alih Yerusalem. Khalifah Umar bin Khattab pernah memerintah untuk membangun masjid di sisi selatan syahkrah. Hal ini dilakukan supaya orang yang sholat menghadap Ka'bah dan membelakangi syahkrah. Selanjutnya, Khalifah Umayyah, Abdul Malik bin Marwah, pada 690 Masehi menyempurnakan bangunan-bangunan masjid dengan batasan-batasan wilayah sucinya. Kubah pun dibangun untuk menahan syahkrah yang ada di tengah kompleks Masjidil Aqsa. Tahun 1099 Masehi, pasukan Salib berhasil menduduki Yerusalem. Kesatria Templar pun menjadikan Masjidil Aqsa menjadi markasnya. Templar pun menganggap bahwa Syahra sebagai tempat Nabi Sulaiman disembunyikan buku sihir. Namun, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem. Yerusalem dalam bahasa Arab disebut Al-Quds. Beliau berhasil mengembalikan alih fungsi Masjidil Aqsa pada tahun 1187 Masehi. Pada 1971 Masehi, Inggris kembali mengambil alih wilayah Palestina dari kekhalifahan Utsmani. Israel pun berdiri sebagai negara pada tahun 1948 Masehi. Mereka berusaha mengumpulkan bangsa Yahudi yang tercerai-berai. Itulah penemuan mengenai istana atau kuil-kuil Nabi Sulaiman alaihi salam. Penemuan istana ini dinilai sangat penting bagi orang-orang Yahudi sebagai pengakuan bangsa mereka. Mereka juga meyakini bahwa istana Nabi Sulaiman yang dahulu ada di Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam.